Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul menilai investasi dengan net present value. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Lailatul Rahmah dengan NIM 12402193197, yang kedua Ahmadiyah Rahmawati dengan NIM 12402193212, yang ketiga Virgita Agustina dengan NIM 12402193219, yang keempat Novita Maisando dengan NIM 12402193235. Berikut adalah pemaparan materi yang akan kami sampaikan. Saya Lailatul Rahmah, NIM 197. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari net present value atau NPV. Net present value atau NPV biasa disebut dengan nilai bersih sekarang, yaitu suatu selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar pada periode waktu tertentu. Menurut beberapa ahli mengenai net present value atau NPV, yang pertama yaitu Raji Gopal, di mana beliau mengemukakan bahwa net present value atau NPV merupakan net benefit yang sudah didiskon dengan memakai social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Yang kedua yaitu ada Syafaruddin Alwi yang mengemukakan bahwa net present value atau NPV merupakan suatu model yang memperhitungkan pola cash flow dari keseluruhan sebuah investasi yang berkaitan dengan waktu dan berdasarkan diskon rate tertentu. Yang ketiga yaitu ada Dr. Subarso Kosasih, di mana beliau mengemukakan bahwa net present value atau NPV merupakan suatu kelebihan present value atau nilai sekarang dari cash flow yang dihasilkan oleh sebuah proyek atas sejumlah investasi awal. Present value atau nilai sekarang itu suatu rumus yang memperkirakan nilai saat ini dari jumlah uang yang akan dihasilkan di masa yang akan datang. Mengingat bahwasanya nilai uang akan terus turun seiring dengan naiknya tingkat inflasi di setiap tahunnya. Dalam perhitungan net present value atau NPV diperlukan suatu data, yaitu data mengenai biaya operasi, biaya investasi, dan pemeliharaan serta perkiraan benefit dari objek investasi yang telah direncanakan. Sehingga hal ini perhitungan dari net present value atau NPV akan mengandalkan pada teknik arus kas yang didiskontokan. Kita perlu ingat bahwasanya pada umumnya, istilah dari net present value digunakan dalam suatu proyeksi arus kas ataupun proyeksi untung rugi di dalam suatu proyek bisnis ataupun investasi. Tujuan dari perhitungan net present value sendiri digunakan untuk mengetahui nilai aset ataupun kas perusahaan yang ada pada saat ini. Ini juga disertakan dengan nilai kas pada masa yang akan datang, sehingga pemakaian dari net present value atau NPV banyak dipakai dalam penganggaran modal sebagai analisa profitability suatu proyek investasi oleh para pemilik modal ataupun manajemen perusahaan, apakah mereka akan berinvestasi atau tidak pada proyek baru ataupun investasi pada pembelian aset baru. Ketika net present value atau NPV menunjukkan angka positif, hal ini berarti ada sebuah keuntungan dari proyeksi pendapatan sebuah proyek atau investasi yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Sedangkan ketika net present value menunjukkan negatif, berarti di sini akan memberikan suatu kerugian pada investasi yang dilakukan oleh pemilik modal atau manajemen perusahaan. Akan tetapi ketika
net present value atau NPV nilainya menunjukkan sama dengan 0, maka hasil tersebut akan membuat sama atau tidak berubah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya net present value atau NPV bahwa dia adalah suatu arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Saya Made Rahmawati, NIM 212. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab fungsi NPV dan langkah-langkah perhitungan NPV. Fungsi NPV digunakan untuk menghitung selisih nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan bersih di waktu yang akan datang. Fungsi NPV mirip seperti fungsi PV. Hanya perbedaannya, NPV digunakan untuk menghitung nilai tunai dari sejumlah arus kas yang tidak tetap besarnya, sedangkan untuk PV, arus kas harus tetap selama investasi. Untuk suatu bisnis, fungsi utama dari NPV adalah untuk mengukur kemampuan serta peluang pada suatu perusahaan dalam hal menjalankan investasinya sampai beberapa tahun ke depan, yaitu saat nilai mata uang sudah berubah dan memberikan dampak pada arus kas perusahaannya, sehingga nantinya NPV bisa dimanfaatkan perusahaan untuk memprediksi investasi yang sedang dijalankan di masa depan. Tujuan akhirnya adalah agar pihak manajemen perusahaan memahami apakah nilai investasi tersebut layak dan apakah hasilnya sudah sebanding dengan usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar pihak perusahaan bisa mengaplikasikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dalam menjalankan bisnisnya. Untuk itu, NPV juga bisa diartikan sebagai nilai perkiraan keuntungan yang diperoleh dalam suatu usaha di masa depan bila melakukan investasi uang pada saat ini. Langkah-langkah perhitungan NPV bisa dimisalkan dengan sebuah investasi selama N periode dengan arus kas C0, C1, C2, dan C seterusnya pada suku bunga efektif atau I. Berikut adalah rumus NPV untuk penjumlahan nilai saat ini dari seluruh arus kas tersebut. Saya Virgita Agustina dengan NIM 219. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan NPV serta NPV dalam pandangan Islam. Adapun keunggulan dari NPV yaitu yang pertama, memperhitungkan nilai waktu dari uang. Yang kedua, memperhitungkan arus kas selama usia ekonomis proyek. Yang ketiga, memperhitungkan nilai sisa proyek. Yang keempat, mengutamakan aliran kas yang lebih awal. Adapun kelemahan dari NPV yaitu manajemen harus menaksir tingkat biaya modal relevan selama usia ekonomis proyek. Yang kedua, jika proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda, maka NPV yang akan lebih besar belum menjamin sebagai proyek yang lebih baik. Yang ketiga, daerah kelayakan tidak hanya dipengaruhi oleh arus kas, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor usia ekonomis proyek. Daerah kelayakan tidak hanya dipengaruhi oleh arus kas, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor usia ekonomis proyek. Yang keempat, memerlukan perhitungan cost of capital sebagai discount rate. Yang kelima, apabila terdapat beberapa proyek investasi yang besarnya berbeda-beda, maka perbedaan proses dari proyek-proyek investasi tersebut yang dihitung dengan metode NPV tidak dapat digunakan sebagai pedoman. D yaitu contoh dari NPV. Rumus NPV cukup rumit karena menambahkan semua arus kas masa depan dari investasi, mendiskon arus kas tersebut dengan tingkat diskonto dan menguranginya dengan investasi awal. Persamaan dan rumus NPV dapat dilihat pada gambar berikut ini merupakan persamaan dari NPV.
sama dengan 0, maka nilai perusahaan tetap walaupun usulan proyek dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Berikutnya adalah contoh perhitungan dari NPV. Di bawah ini adalah studi kasus pada usaha apotek Sahabat Sehat dengan investasi awal sebesar 777 juta. Dan perhitungan NPV yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Pada tabel ini terdapat data dari usaha apotek Sahabat Sehat. Jumlah PV cash inflow sebesar 973.865.616. Jumlah investasi sebesar 777 juta. Net present value atau NPV sebesar 195.865.616. Berdasarkan tabel di atas, perhitungan NPV dihasilkan lebih besar daripada 0 atau NPV lebih dari 0 atau positif sebesar 196.865.616. Maka usaha apotek Sahabat Sehat layak untuk dilakukan investasi. Selanjutnya, analisis dan penilaian NPV. Dari hasil perhitungan di atas pada data sebelumnya, nilai bersih saat ini atau nilai NPV adalah positif dengan nilai sebesar 196.865.616. Ini berarti investasi yang bersangkutan dapat menghasilkan sekitar 196.865.616 setelah melunasi biaya pembelian aset dan obat. Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka dapat diputuskan bahwa rencana investasi pendirian apotek dapat dilanjutkan. Nilai net present value atau NPV yang positif atau NPV lebih dari 0 menunjukkan bahwa penerimaan lebih besar dibandingkan dengan nilai yang diinvestasikan. Sedangkan nilai NPV negatif atau NPV kurang dari 0 menandakan penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran atau mengalami kerugian pada investasi setelah mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. Namun, apabila hasil perhitungan NPV adalah 0 atau NPV sama dengan 0, maka artinya investasi atau pembelian tersebut hanya balik modal atau tidak untung dan tidak rugi. Dan tentunya semakin besar angka positifnya, semakin besar pula penerimaan yang bisa didapatkannya. Oleh karena itu, perhitungan NPV ini tidak saja digunakan untuk mengevaluasi layak atau tidaknya untuk investasi, namun juga digunakan untuk membandingkan investasi mana yang lebih baik jika terdapat dua pilihan investasi atau lebih. NPV dalam pandangan Islam. Penggunaan teknik pendiskontoan atau tingkat bunga masih diperdebatkan dalam manajemen keuangan Islam, di mana penggunaan bunga diharamkan praktiknya karena memberikan dampak buruk bagi masyarakat baik dari sosial maupun ekonomi. Ubaidullah mengatakan bahwa tingkat suku bunga dalam perhitungan tersebut hanya sebagai alat penyederhanaan dan mempermudah dalam perhitungan tersebut.
tingkat suku bunga mencerminkan biaya peluang investor atau tingkat pengembalian yang diharapkan dari aktivitas investasinya atas jenis investasi alternatif lainnya yang menggunakan basis bunga sebagai tingkat pengembaliannya. Penggunaan daftar tingkat bunga majemuk merupakan alat untuk menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan saat ini dan masa mendatang. Penggunaan tingkat bunga sebagai tingkat pertumbuhan atau tingkat pengembalian atas investasi merupakan tradisi keuangan modern, dan keuangan Islam akan bisa dengan mudah mengabaikan penggunaan tingkat bunga tersebut. Dapat dikatakan bahwa keuangan Islam menggunakan daftar tingkat bunga majemuk sebagai alat untuk mempermudah perhitungan saja. Untuk kepentingan hal tersebut, daftar tingkat bunga majemuk bisa dinamakan sebagai tabel pertumbuhan investasi berkala, atau sebutan apapun yang menyampaikan makna dan tujuan sesungguhnya secara jelas. Selama ini, manajemen keuangan Islam menggunakan konsep time value of money dalam proses evaluasi investasi. Manajemen keuangan Islam juga menggunakan konsep opportunity cost atas investasi sebagai tingkat pendiskontuan yang mengasumsikan bahwa sumber daya yang diterima lebih awal mempunyai keuntungan untuk diinvestasikan lebih lama. Secara implisit, dapat diasumsikan bahwa keuntungan untuk menginvestasikan proyek-proyek tersebut memang ada. Asumsi tersebut dapat diterapkan pada sebagian besar jenis investasi. Oleh karena itu, metode NPV atau IRR dapat dibutuhkan untuk diterapkan pada proses evaluasi investasi. Namun, ada beberapa pengecualian, yaitu pembenaran mengenai pemakaian metode diskonto saja tidak cukup, harus dihilangkan. Selanjutnya, pada poin F, penggunaan NPV dalam pengambilan keputusan. Perhitungan dari net present value atau NPV seringkali digunakan sebagai penolong dalam mengukur suatu proyek atau investasi. Pantaskah proyek atau investasi tersebut dinyatakan layak atau tidak? Terkadang, perbandingan di antara dua atau lebih proyek atau investasi dalam suatu periode waktu yang diperhitungkan. Metode dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan net present value atau NPV dapat dikatakan bersifat kuantitatif. Telah menjadi sebuah realita umum bahwasannya jika pendekatan kuantitatif bersifat menggunakan data-data dari angka-angka yang terjadi pada saat ini. Dalam artian, hal ini akan menyampingkan situasi serta kondisi sosial yang terjadi. Net present value atau NPV digunakan sebagai salah satu metode dalam mendukung suatu proses pengambilan keputusan dengan konsep pendekatan yang secara kuantitatif atau approach quantitative concept. Joel D. Siegel dan Jackie Shin menyatakan bahwa dengan metode nilai sekarang bersih, nilai sekarang atau net present value atau PV dari semua arus masuk proyek dibandingkan dengan investasi asalnya atau investasi atau I, nilai sekarang bersih, net present value atau NPV, yang merupakan perbedaan antara nilai sekarang dengan investasi asal, yaitu NPV sama dengan PV min I, menunjukkan apakah proyek dapat menjadi investasi yang dapat diterima. Untuk menghitung nilai sekarang, arus kas masuk, tingkat yang disebut biaya modal dipergunakan sebagai pengurangannya. Dengan metode ini, bila nilai sekarangnya positif atau NPV lebih dari 0 atau PV lebih dari 1, proyek itu dapat disetujui. Berikutnya, terdapat beberapa solusi umum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau
atau membuat suatu keputusan menjadi keputusan yang lebih baik, yaitu yang pertama, menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan setiap dampak yang akan timbul secara jangka pendek dan panjang. Yang kedua, menempatkan setiap keputusan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat representatif. Artinya, keputusan yang dibuat tidak dilandaskan karena keinginan satu pihak saja, namun berdasarkan keinginan berbagai pihak. Sehingga pertanggungjawaban keputusan tersebut bersifat perlibatan yang menyeluruh. Yang ketiga, menghindari pengambilan keputusan yang bersifat ambigu. Keputusan yang bersifat ambigu artinya keputusan bersifat tidak jelas dan tidak tegas, sehingga para pihak baik karyawan dan lainnya sulit memahami maksud dari keputusan tersebut. Yang terakhir, yang keempat, setiap keputusan yang dibuat oleh seseorang pemimpin di sebuah perusahaan berdasarkan pada pertimbangan 4 fungsi manajemen. Dengan pertimbangan 4 fungsi manajemen, diharapkan agar keputusan yang akan dibuat menjadi salah satu keputusan yang seimbang atau balance. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.